Kenapa harga motor di showroom banyak yang bilang mahal? Tapi apa benar memang benar-benar mahal? Mari kita bongkar selanjutnya di Reels Vlog. Ada 5 yang harus benar-benar diperhatikan sebelum kita mengejudge motor itu mahal atau tidak. Biasanya rata-rata konsumen itu melihat hanya dari versi harga lebih tinggi, maka barangnya dibilang mahal. Nah, tapi ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi barang, apalagi motor second biasanya. Nggak mungkin kondisinya itu harganya sama dengan kondisi yang buruk. Pastinya diperhatikan kondisinya baik atau tidak, baru kita tahu harganya mahal atau tidak. Rata-rata orang hanya melihatnya di grup FJB, rata-rata marketplace, yang dimana tempatnya itu global, kita tidak tahu kondisinya. Jadi tiba-tiba, wah, dibandingkan di marketplace nih harganya lebih murah. Mungkin harganya lebih murah, tapi kan kita tidak tahu kondisinya bagaimana. Apakah motornya bekas crash, ataukah motornya pernah turun mesin, ataukah motornya pernah baret-baret dari kondisi motor fisiknya. Nah, itulah yang sangat berpengaruh di dalam harganya. Jadi belum tentu juga motornya itu dibilang mahal. Karena saya yakin yang namanya ada harga pasti ada kualitasnya. Jadi harus dicek dulu kondisi barangnya, baru kalian bisa ngomong itu mahal atau tidak. Lanjut, yang kedua adalah surat-surat. Nah, banyak juga di forum-forum ya, di forum-forum jual beli ada harganya bisa sangat murah. Dicek dulu kelengkapan suratnya. Biasanya ada yang cuma STNK aja, ada juga yang cuma BPKB, STNK-nya mati atau pajaknya mati. Otomatis wajar itu mengurangi dari harga jualnya. Misalnya harga yang pasarannya 60 juta, tapi karena misalnya pajaknya mati 5 tahun, 4 tahun, mungkin harganya menjadi dijualnya 40 juta. Jadi memang worth it. Belum tentu. Jadi memang harus dicek dulu berkala bagaimana surat-suratnya, apakah fakturnya ada. Biasanya kalau motor nih rata-rata kan fakturnya nggak ada. Apakah motornya lengkap surat-suratnya, kelengkapannya, biasanya masih ada manual booknya atau tidak. Nah, itu menjadi poin yang utama juga dalam menentukan harga. Jadi kalau misalnya belum dicek surat-suratnya, kelengkapannya apa aja, apakah fakturnya ada, dan biasanya rata-rata adalah kunci serepnya ada atau tidak. Rata-rata kan juga ada yang kuncinya cuma satu. Nah, jadi memang pastinya surat-surat dan kelengkapan dari kendaraan sangat menentukan dari harga jual kendaraan tersebut. Jadi belum tentu harga yang dijual lebih tinggi itu mahal, karena memang harus diperhatikan juga dari segi surat-suratnya. Lanjut, poin yang ketiga adalah part modif. Nah, jadi jangan dibandingkan harga motor standar dan part modifnya itu udah banyak yang head-on. Biasanya orang bilang, wah, apalagi biasanya yang lucu dari otomotif ini pengen harganya itu sama dengan harganya part modif. Misalnya orisinil, tapi pengen disamakan dengan harga motor yang head-on. Otomatis itu kan mimpi namanya. Jadi ketika kita pengen membilang motor ini mahal atau tidak, itu kita harus lihat dulu spesifikasinya. Contohnya misalnya knalpotnya sudah dimodif apa, velg-velgnya mungkin, atau part-part modif yang lain memang branded. Jadi dari situ kan kita bisa lihat ya harga barunya atau harga modifnya itu berapa. Jadi memang kalau misalnya harganya lebih tinggi kan karena part modif itu wajar. Jadi belum tentu juga itu dibilang mahal. Jadi memang harus dipastikan dulu kondisinya itu dan part-part modifnya berapa. Kalian kan bisa pakai hitung-hitungan. Nah, sesuai nggak nih? Kalau misalnya harganya pas dirangkum dan dihitung memang harganya masuk, berarti itu masih dalam kategori terjangkau, bukan mahal. Karena wajar, karena sudah dimodif. Lanjut, yang keempat adalah, nah, biasanya di showroom itu dan bedanya dengan tempat-tempat lain ada sistemnya SOP. Nah, contohnya kalau misalnya yang ada di Reels Moto sendiri, kita ada sistem SOP, yaitu kita free ganti oli dan servis, dan juga ada treatment layanan seperti free towing dan coating dan detailing home service. Nah, itulah yang membuat showroom-showroom pada umumnya itu berbeda dari tempat lain, sehingga mungkin
dari kualitasnya, dari harganya juga berbeda dari yang ada di marketplace pada umumnya. Kalian kan juga pasti pengen motor ataupun kendaraan yang kalian beli, yang kalian miliki itu dengan kualitas yang terbaik, dengan kualitas yang bagus. Ingat deh buat brori sekalian, ada harga, ada kualitas itu sudah pasti. Jadi memang harus diperhatikan dari segi motornya. Jangan hanya kalian melihat, wah harganya murah nih. Nah, dan juga harus diperhatikan juga dari teman-teman brori sekalian, banyak juga kasus-kasus penipuan dengan harga murah. So, jadi lebih bijaksana lagi dan lebih hati-hati dalam bertransaksi. Apalagi di era digital zaman sekarang. Nah, lanjut yang kelima, yang terakhir adalah kenapa di tempat showroom itu biasanya harganya lebih tinggi. Harga lebih tinggi, ingat ya brodi sekalian, belum tentu mahal. Harga lebih tinggi memiliki faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama tadi adalah kondisi unitnya bagaimana, terus surat-suratnya, part modifikasinya, biasanya juga ada SOP dan lain-lain. Yang terakhir adalah yang paling utama dengan sangat mahal. Namanya motor itu rata-rata, apalagi mesin ya, itu tidak ada garansi. Nah, tapi bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban dari penjualnya. Itulah yang sangat mahal, yang sebenarnya berbeda dari showroom dan orang personal pada umumnya. Rata-rata pasti showroom itu ada kepuasan customer. Nah, terutama yang ada di Heroes Moto ini adalah kepuasan customer nomor satu, dimana walaupun tidak ada kita garansi mesin, tapi apabila bertransaksi di sini, kalau misalnya ada kendala apa-apa, tetap kita akan pertanggungjawabkan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berbeda mungkin dengan maklar-maklar atau seperti broker-broker pada umumnya yang mengincar harga murah, ketika ada komplain, dia ikut hilang juga. Jadi please buat kalian semua yang memang pecinta otomotif, benar-benar harus waspada dan hati-hati dan lebih bijak lagi dalam membeli unit. Oke, jadi itu aja 5 hal yang memang harus diperhatikan. Memang mungkin dalam membeli unit harganya bisa dilihat lebih tinggi, tapi belum tentu harga lebih tinggi itu kalian bisa bilang harganya mahal. Karena harga yang tinggi pasti ada kualitas juga yang diselipkan di situ. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa share video ini. Dan sampai ketemu lagi di Reels Vlog selanjutnya, and see you guys!